Alhamdulillah, alhamdulillahi ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana bihubil bilad. As-salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi arsala lil alamina ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kita semua keimanan dan ketakwaan dalam hati, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses dalam menyebarkan Islam dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, keluarga dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan ibadah salat Jumat hari ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah dan kebajikan serta menjauhi semua larangannya, sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk kita bawa menuju akhirat selain ketakwaan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kini kita semua telah berada di Jumat terakhir di bulan Rajab 1444 Hijriah. Tidak terasa kini kita sudah berada di hari yang ke-25 di bulan Rajab tahun ini. Adapun tema khutbah Jumat kita kali ini berjudul hikmah terjadinya Isra wal Mi'raj. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang mulia, salah satu peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Perjalanan yang sangat jauh dan sangat sulit untuk digambarkan dengan akal. Namun Rasulullah SAW tempuh dengan tempo waktu yang sangat singkat. Bahkan akal tidak bisa menerima kenyataan itu jika tidak dilandasi dengan keimanan yang sangat matang. Isra adalah peristiwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan yang dimaksud dengan Mi'raj adalah
peristiwa berikutnya, yaitu dinaikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melintasi lapisan-lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak dapat dijangkau pengetahuan malaikat, manusia maupun jin. Semua itu terjadi dalam satu malam. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tentunya menjelaskan bahwa hikmah adanya Isra wal Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh At-Tatawi. Syekh At-Tatawi ini merupakan salah seorang ulama sastrawan Islam yang berasal dari Damaskus. Di dalam tafsirnya Al-Wasif fil Qur'anil Karim halaman 259 untuk menunjukkan betapa mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Tuhannya, sekaligus untuk menambah keyakinan dalam menyampaikan risalah dan amanahnya. Tanda-tanda kebesaran Allah itu diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melihat malaikat Jibril dengan wujud yang asli, yang memiliki 400 sayap sehingga bisa menutupi langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperlihatkan surga, neraka, dan beberapa keajaiban lainnya. Selain itu, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat hikmah lain yang juga sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu untuk menenangkan dan membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kesedihan yang menimpa. Kejadian itu sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Ali Muhammad As-Sadani dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah. Ia mengatakan bahwa sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, sebelum terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Di antaranya pada tahun ke-7 sebelum hijrahnya Nabi, orang-orang Quraisy membuat kesepakatan untuk tidak menjalin hubungan dengan Nabi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Sa'id, yaitu suatu lembah
untuk berkumpul dengan kerabat dan keluarganya. Di lembah itu, Nabi hidup terlonta-lonta karena orang-orang Quraisy berupaya keras agar tidak ada bahan makanan yang sampai ke tempat tersebut. Di tempat inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani hidup selama 3 tahun. 3 tahun setelah itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Mereka merobek piagam perjanjian yang tergantung di Ka'bah. Dengan kesepakatan tersebut, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Sa'id, keluar dari lembah itu pada tahun ke-10 Nubuwah. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu? Ternyata tidak. Ma'asyiral muslimin, pamannya Abu Thalib yang selalu memotivasi, mendukung dakwahnya Nabi dan menjaganya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, wafat. Dan 2 bulan setelah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan istri beliau, Sayyidah Siti Khadijah, wanita yang sangat membantu perjuangan dakwahnya Nabi, juga wafat. Dari sinilah undangan Isra wal Mi'raj datang dari Nabi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faja'at diyafatul Isra wal Mi'raj min ba'di dzalika takriman min Allah wa tajdidan li azimati wa thabati. Maka datanglah undangan Isra wal Mi'raj setelah itu sebagai penghormatan Allah sekaligus penyegaran tekad dan keteguhannya. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hikmah dari terjadinya Isra wal Mi'raj ini adalah untuk menenangkan dan menguatkan tekad dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ujian yang tentunya datang silih berganti kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga di bulan Rajab ini terjadinya Isra wal Mi'raj. Nabi membawa sebuah oleh-oleh, yaitu pesan untuk melaksanakan ibadah sholat. Selagi kita masih berada di bulan Rajab ini, mari kita tingkatkan doa dan kita tingkatkan kualitas ibadah kita di tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan seperti doa yang selalu kita dawamkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami pada bulan Ramadan. Demikianlah khutbah Jumat perihal hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah
marilah berucap dan berdoa. Hadanallahu wa iyyahum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli